Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan hari ini adalah tepat hari Pentakosta, hari di mana hari penting yang dirayakan dalam kekristenan dan kita mau belajar hari ini apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, mungkin saudara pernah merasa yang namanya saudara lelah, bukan saja saudara lelah secara fisik, tetapi saudara juga lelah secara rohani. Saudara rajin membaca Alkitab. Saudara bahkan tahu ayat-ayat Alkitab. Tapi entah kenapa firman yang saudara baca, rasanya hanya seperti teks buku bacaan yang kita baca. Rasanya kering, statis, dan firman yang kita baca rasanya tidak berdampak apa-apa di dalam kehidupan kita. Di sisi lain mungkin kita juga mengalami yang namanya kerinduan akan kuasa Tuhan. Kita seringkali ingin mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan kita juga rindu mencari pengalaman emosional. Ketika kita hadir dalam ibadah, kita menangis, kita mengalami lawatan. Tapi kenapa itu hanya sebuah pengalaman sesaat, sehingga ketika kita sampai ke rumah, kita menghadapi pasangan kita menghadapi anak-anak kita menghadapi rekan-rekan kerja, kita kembali menjadi kehilangan damai sejahtera. Kita kembali merasa kering. Mengapa ini terjadi? Karena seringkali kita memisahkan antara firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, kita tidak bisa memisahkan dua hal ini, antara firman Tuhan dan Roh Kudus, karena memang didesain oleh Tuhan bahwa firman dan Roh Kudus adalah merupakan satu kesatuan yang penting. Dan hari ini kita belajar, pada hari raya Pentakosta ini, kita akan belajar bagaimana firman Tuhan itu berada dalam kuasa Roh Kudus. Kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, yang kita mau pelajari hari ini. Ini bukan peristiwa 2000 tahun yang lalu, melainkan sebuah peta kehidupan yang akan menuntun kita bagaimana kita bisa bertahan hari-hari ini. Bukan saja bertahan, tapi kita mengalami yang namanya kemenangan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang berkata yang penting bertahan. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya bertahan, tapi kita juga mengalami yang namanya kemenangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan, judulnya adalah Pentakosta. Dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, apa itu Pentakosta, saudara? Alkitab sudah mencatat di dalam Kisah Para Rasul, ayat pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kalau kita melihat Pentakosta, ini berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, yang artinya hari ke-50. Ini adalah merujuk kepada hari ke-50 setelah Paskah. Pentakosta sendiri dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata Shavuot. Shavuot ini artinya adalah minggu. Dan Shavuot ini bukan perayaan yang baru, tapi sebuah perayaan orang Yahudi yang sudah dirayakan pada Perjanjian Lama, di mana ini memperingati Allah memberikan Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Kalau tadi pagi Pak Troda awal pembukaan ibadah menyampaikan bahwa ini adalah perayaan akan panen. Tapi Pentakosta ini adalah perayaan memperingati hari Tuhan itu memberikan Taurat, memberikan 2 loh batu kepada Musa di Gunung Sinai. Dan mereka yang berkumpul di Yerusalem hari itu, bukan saja karena mentaati apa yang Tuhan sampaikan supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem ketika Yesus naik ke surga, tetapi mereka juga dari berbagai bangsa,
Orang-orang Yahudi yang ada tersebar di berbagai bangsa itu datang ke Yerusalem untuk memperingati Pentakosta. Nah, Pentakosta yang mereka peringati adalah merayakan turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Dan apa yang terjadi? Ketika ribuan tahun yang lalu, firman Tuhan turun, Taurat Tuhan turun yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri di Gunung Sinai diberikan kepada orang Israel. Dan itu tidak mengubah apa-apa. Orang Israel semakin keras kepala. Dan terlalu sulit untuk melakukan hukum Taurat, saudara. Terlalu sulit. Sehingga pelanggaran demi pelanggaran terjadi dan dilakukan oleh orang Israel. Tapi hari itu, di hari Pentakosta, mereka memperingati turunnya 2 loh batu yang diberikan dari tangan Tuhan sendiri, yang ditulis dalam batu dingin. Hari itu tidak lagi ditulis dalam batu yang dingin. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang tertulis di hati setiap orang percaya yang berkumpul di Yerusalem. 120 orang memiliki kerinduan yang sama untuk merayakan Pentakosta. Turunnya 2 loh batu yang sulit sekali dilakukan. Tapi hari itu dengan cintanya, dengan kasihnya, Bapa memberikan Roh Kudus-Nya. Supaya apa? Supaya kita mampu menjalani kehidupan ini. Karena kalau 2 loh batu kita lakukan tidak mampu, saudara. Kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tapi ketika hari itu di Kisah Para Rasul 2, Allah melakukan hal yang baru. Yang tidak pernah disangka oleh manusia. Kisah Para Rasul 2 ayat 2-6. Saya mau bacakan buat saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 2-6 dikatakan demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara, ini sebuah hal yang di luar apa yang mereka harapkan, di luar apa yang mereka pikirkan, saudara. Mereka merayakan turunnya 2 loh batu. Tapi ternyata Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memampukan kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa. Ia mengutus Roh Kudus, Ruach HaKodes. Saat api itu turun, murid-murid mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Agar apa? Agar setiap peziarah dari berbagai bangsa itu mengerti apa yang mereka katakan. Ingat nggak ketika zaman Babel, dalam satu bahasa, ketika mereka bersatu dalam bahasa, kesombongan itu terjadi dan Allah memporak-porandakan mereka. Tapi hari itu, bahasa yang mereka katakan, berbagai macam bahasa, dan orang-orang dari berbagai macam bangsa ngerti apa yang mereka katakan. Itu kalau bukan karena perbuatan ilahi, gak mungkin, saudara. Dan hari itu sesuatu yang baru terjadi. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar sedang dikumandangkan di antara bangsa-bangsa dan mereka mengerti apa yang diperkatakan oleh para murid. Hari itu menjadi hari deklarasi. Firman Tuhan tidak lagi ditulis di 2 loh batu, tetapi firman Tuhan ditulis langsung di hati manusia. Karena kerinduan Bapa sebenarnya adalah dia ingin dekat melekat dengan kita. Kalau hukum Taurat membuat kita itu berjarak. Jauh karena kita merasa diatur, dilarang di sana sini, kita dikotakin, kita rasanya tidak bebas dan kita maunya berontak. Tapi ketika Roh Kudus diturunkan, dia diturunkan di hati kita, di loh hati kita. Supaya Tuhan dekat dengan kita. Nah, Roh Kudus disebut dengan ruah dalam bahasa Ibrani. Ruah.
Tapi dalam bahasa Yunani ditulis dengan pneuma. Baik ruah maupun pneuma itu artinya nafas atau angin. Saudara coba saudara berbicara. Ada nggak yang berbicara tanpa mengeluarkan nafas? Kalau mau cek, kita ngomong, di depan kita taruh lilin. Kalau lilinnya, apinya bergoyang-goyang berarti kita ngomong ada nafasnya. Selama kita ada nafasnya, maka ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan firman dan Roh Kudus itu dua hal yang berkaitan. Firman tidak bisa tinggal sendiri tanpa Roh Kudus. Dalam kehidupan kita ketika kita cuman berkata-kata, tidak ada nafas, sia-sia. Ketika kita berkata-kata maka nafas itu keluar. Itu menandakan apa? Ada kehidupan dalam diri kita. Firman dan Roh Kudus bagaikan uang logam dengan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang logam, walaupun sisinya berbeda. Tapi ini nggak bisa dipisahkan. Mengapa firman dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan? Karena firman tanpa Roh Kudus akan membuat kita menjadi orang-orang yang menghakimi. Akan membuat kita menjadi orang-orang yang gampang mengomentari, yang gampang untuk kita membuat orang lain bersalah dan kita sendiri benar. Kalau Roh Kudus tanpa firman atau roh kita hanya memperhatikan roh tapi kita tidak baca firman, kita nggak ngerti firman. Saudara hanya mementingkan, oh aku suka banget nih kalau orang ini ngomong, wah rasanya nangis terus. Tapi saudara nggak baca firman. Saudara akan mudah menjadi orang-orang yang gampang sekali diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Karena saudara nggak ngerti kebenaran. Jadi nggak bisa dipisahkan tuh, oh aku cuma mau firman, aku nggak perlu Roh Kudus. Kalau saudara seperti itu, saudara akan baca Alkitab hanya sebagai teks seperti saudara membaca buku pengetahuan. Dan itu hanya makanan di pikiran saudara. Tapi ketika saudara membaca firman, ada nafas, ada ruah, ada pneuma di dalam ketika saudara membaca. Maka firman itu akan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Kalau saudara lihat, saudara punya threads ya, media sosial, di situ banyak sekali orang ngomongin gereja A, orang ngomongin gereja B, mengunggulkan gerejanya atau apapun juga. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak macam pengajaran. Saya berdoa saudara tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Karena saudara tahu apa kebenaran yang saudara pegang. Caranya apa? Saudara harus baca Alkitab. Dan ketika baca Alkitab, saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam pembacaan Alkitab saudara. Caranya gimana? Kita akan belajar hari ini saudara. 3 hal. Bagaimana Roh Kudus itu ketika bekerja di dalam diri kita, itu akan menghasilkan kuasa. Karena ketika kita menerima Roh Kudus, bukan hanya supaya ketika hari Minggu kita bisa menyembah Tuhan dan berbahasa lidah bagi yang bisa. Tetapi ketika saudara menerima Roh Kudus, saudara itu bisa menghadapi dari hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan minggunya, tanpa rasa cemas, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Karena roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam diri saudara, meniupkan ayat firman Tuhan dalam diri saudara. Ketika saudara disakiti dan sulit mengampuni, sekalipun daging ini rasanya ingin balas dendam. Tapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam saudara, maka saudara mengambil firman yang Yesus katakan di atas kayu salib. Tuhan berkata apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara bisa ambil handphone saudara dan saudara bisa WA kepada orang yang sudah menyakiti saudara. Sejujurnya kemarin pengobatan yang belasan tahun yang kami kerjakan dipenuhi dengan drama kemarin saudara. Khusus bulan Mei ini saudara. Nggak mudah memang. Karena sebenarnya kita baksos itu tanggal 30.
Dan saya udah atur minggu-minggunya ya, saya tuh biasa ngatur, oh minggu ini untuk wanita Deborah, minggu ini untuk, ngadain kegiatan yang di sekolah, minggu ini untuk gereja, saya udah atur Saudara. Tapi hari itu diubah, sehingga saya harus ngatur lagi, jadi saya ganti yang dari tanggal 30 ke 23, yang 23 ke 30. Karena ada seminar di sekolah. Dan ternyata tanggal itu dokter semuanya pada nggak bisa, karena sudah masing-masing punya kegiatan dan agenda. Terpaksa saya cari dokter lain Saudara. Ketika saya cari dokter lain, oke bisa. Hari Jumat pagi dikabarin, "Bu Desi maaf, saya ternyata ada tugas di puskesmas jadi saya nggak bisa." Waduh Saudara, hari Sabtu mau baksos, hari Jumat nggak ada dokter. Kalau mau gampang-gampangan, saya sih bisa Saudara ya. Tapi kan saya nggak mau gitu. Saya ambil handphone saya coba lihat kontak saya, list, saya ketik dokter, langsung keluar tuh beberapa nama dokter. Saya hubungin satu-satu Saudara. Ada 5 dokter saya kontak, nggak bisa semua. Yang terakhir tuh Roh Kudus taruh, 1 nama, kemudian coba hubungin ini. Saya tahu nih orangnya nggak mudah Saudara, karena pernah waktu itu dia sekali, pelayanan baksos, dia nginep di rumah, itu dokter bawelnya minta ampun Saudara. Ngomong dari A sampai Z itu nggak berhenti, dan saya sendiri capek Saudara dengerinnya. Saya tahu ini pasti ngomongnya banyak nanti, tapi saya butuh, mau gimana lagi kan, namanya butuh. Saya hubungin, langsung dijawab, "Oke Bu, saya bisa, sampai ketemu besok." Lega saya. Jadi sepanjang Jumat itu saya, eee, tinggal persiapan-persiapan secara fisik untuk, baksos hari Sabtu. Wah, hari Sabtu pagi dokter datang, eee, rame banget Saudara. Saya lagi nyiapin kue, dia langsung, "Oh aku mau yang ini yang ini yang ini." Saya bilang, "Puji Tuhan." Udah, sampai di baksos, di lokasi, kami tim obat menyiapkan, sekarang kan kami timnya nggak banyak, jadi yang bagian obat cuman beberapa orang, sementara pendaftaran dilayani oleh teman-teman kami di luar gereja ini. Dokter sudah standby di tempat. Kemudian pasien mulai dipanggil. Ini dokter periksa lama banget. Dia jelasin obat, dia jelasin kesehatan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kalau kamu ini tekanan darah tinggi udah 195, ini udah masuk UGD nih. Kalau saya nih udah saya masukin UGD. Wah, dia ngomong banyak hal. Gak selesai-selesai, satu pasien itu bisa berapa menit ya, Lin? 15 menit, Saudara. Bayangin sementara di luar ada 30 orang yang ngantri di jam itu. Kan semakin lama semakin numpuk. Saya ngomong sama Marlin, "Lin, kamu ngomong deh sama dokter biar cepat selesai." Karena saya lagi cekin resep gitu ya. Marlin ngomong, "Dokter maaf, cepetan ya di luar pasien." "Kamu ya? Ini saya sendirian. Saya nggak bisa seperti ini, mau dibayar kayak nggak dibayar kayak, ngomongan saya tetap panjang." Langsung Marlin, "Baik Dok." Saya liatin Marlin nggak tega, ya ampun Tuhan gitu ya. Saya mau itu, udahlah, jaga hati jaga hati jaga hati. Saya layani lagi gitu ya. Yang di luar semakin banyak Saudara. Eee, lapor ke saya nih, temen dari tempat lain, "Bu Desi gimana dong ini?" "Ya udah Bapak aja ngomong, biar cepetan dokternya." "Nggak apa-apa, Bapak aja yang ngomong, gampang kok, cepet ngomong." Saya gituin, padahal kan barusan si Marlin dibentak kan. Bapak ini datang, "Dokter, maaf di luar udah banyak pasiennya." "Saya nggak suka ya kalau diginiin, saya lebih baik pulang, saya mau pulang atau gimana ini?" Gitu. Saya sampai bengong Saudara, baru kali ini ada drama luar biasa. Saya balik ke teman-teman, ada Bu Sunari di situ, nggak lagi aku panggil ini orang." Sementara pasien numpuk di luar. Akhirnya siapa, Bu Marlin ngomong ke saya, "Udah Cici aja periksa di luar," gitu ya, "buka lapak di luar," saya bilang. Udah deh saya buka pengobatan alternatif di luar Saudara ya, saya buka keluar. Karena saya tahu obat kan Saudara, saya sekolah di farmasi jadi saya tahu, saya kemudian konsultasi dengan dokter Miki yang hari itu nggak bisa, dokter Miki bilang, "Udah Bu Desi mah udah bisa, pokoknya gini gini gini," diajarin sama dia sebentar gitu ya. Udah saya layani, bahkan itu pasien gak berani masuk ke dalam Saudara, yang di dalam keluar. Saya bilang, "Ini gimana yang di dalam malah keluar?" Saya nggak terima, saya pokoknya yang di sini aja," saya, "yang udah di dalam, jangan keluar lagi." Drama Saudara.
Dan itu melelahkan, sampai di gereja dokter ini sama ramenya. Dia buka lapak, saudara, dia mijetin maminya Bu Linda, mijetin Bu Santi gitu sampai, saya sampai, aduh, saya udah capek sama suaranya sepanjang perjalanan ngomong, nyupitin Pak Sabar, nonjok Pak Sabar. Saya sampai, aduh Tuhan, enggak lagi deh. Ampuni saya udah tahu nih sebenarnya Roh Kudus ngomong ya cuman adanya ini, tapi seperti ini loh. Tapi ya saya gimana lagi, enggak ada dokter yang lain. Ya mau denger terserah deh sih hari ini, kalau dia denger terserah deh. Tapi itu kemarin drama yang enggak mudah, Saudara. Dan ya ketika dalam masa sulit itulah saya ngomong, Tuhan, Allah Roh Kudus ini gimana nggak ada dokter. Tapi Roh Kudus memberikan hikmat untuk menghubungi orang ini. Sekalipun ada drama, tapi saya bersyukur pengobatan berjalan dengan baik walaupun ada beberapa orang pulang karena terlalu lama. Dan kita sampai di gereja itu sampai jam berapa ya? Jam 4. Biasanya jam 2 udah sampai, jam 4 baru nyampe sehingga nggak bisa Bu Marlin atau Sean melayani di sekolah minggu karena terlalu lama di situ. Setelah dia marah-marah gitu, begitu makanan keluar, saya puji Tuhan dirayakan lagi dengan ulang tahun, bukan dengan cake, tapi dengan arsik gitu ya, yang dikasih lilin kanan kirinya, dan dirayakan lagi. Ya bagi saya itu hal yang sangat luar biasa, Saudara. Tetapi hal yang penting yang saya belajar bagaimana Roh Kudus ketika memberitahu sesuatu, itu sangat ajaib, Saudara. Kalau Roh Kudus hari itu nggak kasih tahu ini dokter hubungin, walaupun haleluya. Dan Roh Kudus sudah kasih tahu juga. Tapi membuat hari itu menjadi hari di mana kita boleh melayani dalam anugerah Tuhan. Nah, pertanyaannya, kapan firman Tuhan itu bisa dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus? Kapan firman Tuhan itu dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus? Sehingga ketika kita baca firman Tuhan, itu bukan hanya teks yang kita baca, tetapi firman itu benar-benar hidup, Saudara. Karena firman itu memiliki nafas. Sesuatu yang memiliki nafas itu pasti hidup. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah merenungkan firman. Saudara kan sering kali kan, merenungkan firman. Udah sering dengar. Tapi kata merenungkan kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu menggunakan bahasa Ibrani yehgeh. Yehgeh itu dari akar kata hagah. Hagah itu berarti membaca dalam hati atau berbicara kepada diri sendiri sementara kita ini berpikir. Jadi merenungkan itu adalah membaca dalam hati dan berbicara kepada diri kita sendiri dan kita berpikir. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Menariknya adalah, Saudara, kata merenungkan ini juga ditulis di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat ke-8 berkata demikian. Ini adalah ketika Yosua diberi mandat untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian menggantikan Musa. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah hagah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, ketika Yosua diberi mandat untuk memimpin bangsa Israel sebagai pemimpin menggantikan Musa, pemimpin besar yang sangat dicintai oleh Israel, pemimpin besar yang juga orang-orang di luar bangsa Israel kenal ini siapa Musa. Orang gentar. Karena memang Musa disertai Tuhan dan yang membuat gentar adalah Tuhan yang menyertai Musa. Tapi kita lihat di sini, Saudara. Siapa Yosua? Sehingga Yosua ini menjadi pemimpin yang membuat bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Hal yang perlu dilakukan adalah apa? Merenungkan itu siang dan malam. Alkitab tidak menulis bahwa Yosua disuruh untuk mempelajari strategi perang. Yosua tidak diperintah untuk bagaimana membuat senjata-senjata yang canggih. Yosua tidak diperintahkan untuk melakukan ekspansi besar-besaran. Tetapi yang perlu dilakukan oleh Yosua, pertama kali sebelum dia melakukan segala sesuatunya adalah renungkanlah itu.
maksudnya kitab Taurat, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Ini penting saudara. Buat setiap pemimpin, buat setiap kepala rumah tangga, siapapun kita. Sebelum saudara melakukan segala sesuatu, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Kenapa? Supaya kita bertindak hati-hati dan dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Bukan strateginya dulu yang kita pelajari saudara. Tapi kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ini penting. Seorang kepala keluarga dalam rumah tangga. Kalau engkau mau rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Jangan baca yang lain. Jangan lihat yang lain dahulu. Nomor satu adalah renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Anak-anak muda yang mau mengerjakan segala sesuatu. Renungkan firman Tuhan dulu. Karena firman Tuhan ini penting. Yosua sebelum melakukan perjalanannya sebagai pemimpin atas ribuan orang, saudara. Dengan ribuan karakter. Dengan ketegar tengkukan mereka sulit diatur. Apa yang Yosua lakukan? Dia merenungkan kitab itu siang dan malam. Dan membuat bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Menduduki tanah perjanjian yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Karena ada begitu bangsa, banyak bangsa yang ada di situ. Bangsa yang sudah terlatih berperang. Sementara ini tidak dilatih berperang. Cuman buat batu bata di Mesir. Tapi bagaimana mungkin bisa mengalahkan bangsa yang besar dan kuat. Kalau bukan karena tangan murah Tuhan. Mari pemimpin. Baik pemimpin keluarga. Pemimpin perusahaan. Pemimpin atas diri sendiri. Renungkan firman Tuhan itu. Seorang hamba Tuhan George Muller berkata. Tugas pertama dan terpenting setiap hari adalah membuat jiwa kita bahagia di dalam Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Jangan terburu-buru menutup Alkitab setelah membacanya. Ambil waktu 5-10 menit dalam keheningan. Jikalau dalam pembacaan 2 pasal, 3 pasal sesuai dengan jadwal kita saudara. Ada ayat-ayat yang menarik saudara. Berhenti di situ saudara. Hafalkan ayat itu, renungkan ayat itu, dan izinkan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dan saya percaya, ayat itu akan menjelaskan sendiri, karena Roh Kudus yang memimpin, sehingga kita bisa mengerti. Dan itu nanti akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Saya selalu berkali-kali berkata kepada Carlos, ketika dia bekerja, ya, apalagi mau membuka sebuah usaha yang baru. Nggak tahu tanggal berapa, promosi sekalian saudara ya. Sebentar lagi akan buka, boleh mampir nanti kalau ada soft opening. Saya ngomong sama dia, Los, jangan lupa. Kamu buka pintu, kamu tutup pintu. Kamu perkatakan firman, kamu doa. Dia jawab, iya pasti Maha. Apalagi hari-hari ini, orang selalu bilang, dan itu mungkin mempengaruhi saya, saudara. Saya nggak tahu mempengaruhi Carlos enggak. Hari-hari gini mah nggak usah buka usaha baru, apalagi usaha F&B gitu ya. Sulit. Tapi saya bilang, serahin ke Tuhan. Serahin ke Tuhan. Kamu kerja keras, tapi izinkan Roh Kudus bekerja berkarya. Tulisinlah itu, kalau di tembok ada space kecil, kamu bisa tulisin firman Tuhan di situ. Supaya kamu ingat. Supaya kamu baca setiap hari. Kamu hafalkan, kamu perkatakan. Saya bilang nanti sebelum buka, nanti kita doa bareng-bareng ya di situ. Supaya apa saudara? Biar firman yang membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Contohnya begini, ketika kita merenungkan firman, kenapa jangan langsung baca, oh ya udah selesai, centang, checklist, selesai. Tapi renungkan, artinya ketika siang saudara punya waktu, saudara baca lagi tuh ayat yang pagi itu nempel di hati saudara, ulangi lagi, perkatakan lagi, hafalkan. Saudara nanti akan paham apa maksud dari firman itu. Dan yang penting adalah spirit roh di dalam saudara. Yang tadinya khawatir, saudara akan memiliki sebuah kekuatan. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail, saya hanya mengalami saudara. Ada ketenangan, ada sukacita,
ada kepastian, ada harapan yang muncul di hati saya dibanding kekhawatiran, dibanding ketakutan. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, kita izinkan firman menguasai kita. Contohnya saya mau buat eksperimen buat saudara. Ketika, ya ini saya umpamakan diri kita ya. Kalau kita mau menyeduh teh, kita tidak akan menyeduh teh itu dalam sekali celup, saudara. Apa yang terjadi kalau kita menyeduh teh sekali celup? Ini udah jadi teh belum? Belum jadi teh kan? Tetap bening warnanya. Tapi kalau kita biarkan teh itu dalam beberapa saat, walaupun keangkat, kita masukin lagi. Apanya yang mulai berubah? Apanya yang mulai berubah? Warnanya mulai berubah. Dari air bening atau air putih menjadi, namanya menjadi air teh. Kalau kita hirup baunya, yang tadi tidak ada baunya, kita mulai bisa menghirup. Ini teh melati ini. Baunya, kita bisa menghirup baunya. Kita bisa melihat warnanya mulai berubah. Nah, ketika firman Tuhan kita baca, saudara, kita renungkan, kita biarkan mengendap, maka seluruhnya akan berubah. Pikiran kita, hati kita, berubahnya seperti apa? Seperti firman yang kita baca. Cara mengetahuinya dari mana? Dari perkataan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita, bukan kata-kata ketakutan lagi, bukan kata-kata kecemasan lagi, tapi apa? Kata-kata sesuai dengan firman yang kita baca. Karena firman itu sudah menguasai. Sama nih, kita udah gak bisa lagi memisahkan antara air putih dan teh. Siapa yang bisa memisahkan? Saya kasih hadiah. Boleh ya Bu? Apa itu, mobil warna hijaunya dijadiin door prize hari ini? Siapa yang bisa memisahkan? Tehnya sendiri sama air putihnya sendiri. Hadiahnya menantang nih. Gak ada yang bisa. Karena sudah ngeblend jadi satu. Sama ketika kita mengizinkan firman itu menguasai seharian hidup kita. Kita renungkan pagi, siang, malam, kita renungkan, kita perkatakan. Maka bukan masalah, bukan perkataan orang di luar sana yang mempengaruhi hidup kita. Tapi firman yang mengubah pola pikir dan hati kita. Contoh simpel gini, beberapa waktu yang lalu saya makan bersama dengan Ibu Funa dan keluarganya dan ada Kesia. Kesia duduk di sebelah saya. Mungkin dia lihat rambut saya, saudara. Dia bilang, ih rambut tante putih gitu ya. Oh iya, langsung saudara saya cari pewarna rambut saudara. Apa yang bagus ya, ini rambutku udah mulai putih. Ya mau yang murah gitu ya saudara. Saya cari gitu. Saya udah check out, ternyata salah kirim saudara. Dikirim rumah yang lagi bangun saudara. Difotoin, sudah sampai paketnya. Saya ngomong ini bukan rumah saya, itu lagi bangun, itu bukan rumah saya. Kemudian saya minta diretur dan dikembalikan. Sampai hari ini saya belum beli. Karena ketika kumpul dengan ibu-ibu saya cerita rambutku udah putih. Belum Bu, belum kelihatan. Ternyata perkataan Kesia mempengaruhi saudara saya. Mempengaruhi saya saudara ya. Jadi saya langsung beli pewarna. Saudara, itulah kuatnya kata-kata. Seringkali kan kita dipengaruhi oleh kata-kata teman kita, mungkin pasangan kita. Saya punya teman, beberapa waktu lalu telepon saya gini. Bu, kamu kan hamba Tuhan ya. Istri saya tuh cerita terus setiap hari. Dia itu mendapat kata-kata dari seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, anakmu tuh diikuti kuasa gelap loh. Beneran diikuti kuasa gelap, ada beberapa macam gitu. Lalu orang ini berkata, nah pasangan saya ini ngomongin saya terus, ini gimana nih anak diikutin kuasa gelap, anak diikutin.
Saya pertama ngomong, enggak mungkin lah. Roh di dalam kita lebih kuat daripada roh yang di dunia ini. Pertama saya kuat, lama-lama ini karena pasangan saya ngomong terus, lama-lama saya jadi takut juga. Jangan-jangan beneran nih anak saya diikutin oleh kuasa gelap. Saudara, pengaruh enggak? Pengaruh omongan itu. Nah, izinkan bukan omongan orang, bukan situasi di luar sana yang mempengaruhi saudara, tapi izinkan firman. Biarkan dia mengendap sampai ngeblend dengan diri saudara, sehingga pikiran saudara, hati saudara, itu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Amin. Nomor 1, kalau saudara mau firman dalam kuasa Roh Kudus, adalah saudara merenungkan firman. Yang kedua saudara, adalah saudara harus menyuarakan perkataan Tuhan yang Tuhan katakan. Saudara harus menyuarakan perkataan yang Tuhan katakan. Menyuarakan hal yang sama menggunakan bahasa Ibrani homologeo. Dari kata homo yang artinya sama, logeo itu artinya berbicara atau mengatakan. Nah, dalam perjanjian lama kalau kita mengatakan hal yang sama, itu artinya kita deal. Itu artinya kita sepakat. Itu artinya kita setuju atau mengakui. Nah, ketika kita berkata-kata, menyuarakan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, maka kuasa Roh Kudus itu akan turun dalam mulut kita. Sehingga keluhan-keluhan kita itu akan berubah menjadi deklarasi apa kata firman. Ketika kita memperkatakan perkataan yang sama, kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat saudara mungkin menerima laporan, mungkin menerima situasi atau vonis yang menakutkan, jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan kecemasan. Tapi perkatakan firman Tuhan. Dan perkataan firman Tuhan yang mengalir, itu yang akan jadi di dalam kehidupan saudara. Karena perkataan yang saudara katakan adalah kata yang sama dengan yang Tuhan katakan. Serius saudara. Sekali lagi, saya nggak mau yang bombastis-bombastis. Bahkan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu luar biasa. Setiap hari saya hafalkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Itu saya katakan saudara. Jadi setiap kali saya cemas, saya khawatir, saya bilang Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Setiap kali saya melihat situasi, melihat rekening, melihat dompet saya, waduh khawatir, takut. Saya ngomong, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Saudara, dan itu membuat saya tenang. Bukan saja tenang saudara. Dan itu mulai mengalir, beneran saudara. Saya tuh, ya ada begitu banyak kebutuhan. Saya sudah pos-poskan semua, sudah bayar-bayar semua. Dan sisanya, saya sedang tidak curhat dan tidak minta dikasihani saudara. Saya sedang menyampaikan kebaikan Tuhan. Jadi jangan salah persepsi ya. Saya sedang menyampaikan kebaikan Tuhan. Selesai saya lihat, wah ini kalau semakin dikurangin untuk perpuluhan, luar biasa, nggak akan mungkin cukup. Rasanya takut, tapi saya ngomong gini, enggak. Saya harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi saya cuek aja, saya transfer perpuluhan, selesai. Saya cuman ngomong, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang saya hafalkan terus. Setiap kali khawatir, sampai saya nggak berani cek rekening saudara ya. Setiap kali saya khawatir, saya perkatakan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Semua Tuhan cukupkan. Bahkan sampai ya saudara, saya tuh mau beli pelembab buat kulit saya. Saya ngomong gini, kok sayang ya eman-eman, masih ada kebutuhan yang lain. Saya cancel saudara. Tuhan kirimin loh. Walaupun hanya pelembab, walaupun hanya sabun, walaupun hanya sampo saudara. Sekali lagi saya sedang menceritakan kebaikan Tuhan.
Saya melihat, wah ini kok keren ya. Saya hanya mencoba saja. Sekali lagi mau beli, bisa nggak bisa. Walaupun nanti habis itu stop gitu ya. Kebutuhan masih banyak. Saya cuman, ya udahlah. Tapi apa yang saya inginkan, benar-benar Tuhan cukupi. Tuhan kasih. Saya sampai gini ketika melihat. Kemarin itu saya bersyukur ya. Ada begitu banyak pemberian di hari ulang tahun. Semua adalah apa yang saya pengen beli. Tapi saya merasa saya punya kebutuhan yang lain yang perlu dicukupi. Dan saya udahlah gak apa-apa, gak usah pakai ini gak apa-apa. Tapi satu-satu semuanya Tuhan cukupi saudara. Bagaimana mungkin? Karena firman itu tidak lagi berupa teks tulisan. Tapi firman itu ada kuasa Roh Kudus. Sehingga itu dinyatakan secara jasmani. Kita mungkin berkata mujizat adalah hal yang spektakuler yang besar. Oh rumah, oh mobil. Oh transfer puluhan juta. Enggak saudara. Bahkan keperluan-keperluan kecil yang kita mau beli dan kita mikir. Itu pun Tuhan kasih saudara. Saya sampai ajaib ya. Kalau firman itu bukan teks. Tapi kalau firman itu di dalamnya ada kuasa Roh Kudus. Apa yang Roh katakan itu jadi dalam kenyataan. Saya mau berkata buat anak-anak muda di tempat ini. Jangan pernah hanya mengandalkan logikamu. Perkatakan firman dan izinkan engkau merenungkan firman itu. Perkatakan firman itu baik di kantor, di kereta api kalau engkau sedang berdesak-desakan dalam perjalanan pulang. Dimanapun kau berada, perkatakan firman Tuhan. Sehingga apa yang kau buat, dibuat Tuhan berhasil. Firman Tuhan bukan teks, tapi firman Tuhan punya kuasa. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perkatakan firman. Saya kadang sampai nangis, saya cuma pegang tembok saudara. Saya ngomong firman, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saya ada di sini, saya ngafalin, saya nangis sendiri. Karena firman itu menyentuh hati saya. Saya nangis bukan karena melo. Karena saya merasakan Tuhan itu baik. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan. Tuhan itu baik. Sehingga sekalipun ada banyak tantangan, tetap bisa berjalan. Karena firman yang menguasai pikiran kita dan hati kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kapan firman itu dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus? Yang ketiga adalah transformasi firman. Transformasi firman adalah proses perubahan hidup seseorang. Baik secara karakter, pola pikir maupun tindakan yang terjadi dari dalam keluar. Karena apa? Karena firman. Hal ini bukan sekedar perubahan perilaku di permukaan saudara. Tetapi pembaruan hati kita, pembaruan pikiran kita secara rohani. Sehingga kita menjadi murid Kristus. Menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan karakter Kristus. Ketika saya memikirkan hal ini saudara, karena ketika kita merenungkan, ketika kita memperkatakan, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa mentransformasi firman atau melakukan firman. Perlu didahului yang namanya merenungkan, memperkatakan, baru melakukan. Saudara tidak akan mungkin bisa taat kalau saudara tidak merenungkan firman dan memperkatakan. Gak bisa saudara tiba-tiba taat, sulit. Tapi kalau saudara sudah merenungkan, saudara memperkatakan, bagi saudara menjadi seorang yang taat, itu akan sangat mudah. Kenapa? Ketika saya merenungkan hal ini, saya coba bertanya kepada diri saya sendiri, saudara. Ada bukti ilmiahnya enggak ya? Bahwa ada hubungan antara memperkatakan firman, ada hubungan antara doa dengan sebuah ketaatan atau sebuah ketenangan dalam hati kita. Saya melihat coba searching ya, ternyata ada penelitian saudara. Seorang yang bernama Andrew Newberg dari University of Pennsylvania menggunakan pemindah SPA City kepada biarawati Fransiskan yang berdoa, berdevosi secara
intensif. Nah, ternyata ketika para biarawati ini berdoa, diteliti saudara bahwa ada peningkatan di aliran darah dan aktivitas permanen di area otak. Dan di area ini massa otot otak itu bertambah kuat sehingga menyebabkan pengendalian diri, menyebabkan fokus dan logika sehingga membuat kepatuhan secara moral. Yang kedua adalah studi kolaboratif dari National Institutes of Health membuktikan bahwa keintiman dalam doa itu memicu sistem saraf parasimpatis mengecilkan amigdala. Amigdala ini adalah pusat dari rasa takut. Amigdala ini adalah pusat emosi. Nah, ketika seseorang berdoa, ketika seseorang memperkatakan firman Tuhan, maka ada daerah amigdala ini mengalami penyusutan fisik dan sensitivitas sehingga mengakibatkan pengurangan yang namanya pengurangan kecemasan dan ketakutan. Ini ilmiah, saudara. Kemudian Dr. Andrew Newberg ini juga neuroteologi menunjukkan bahwa ketika kitab suci dibacakan secara konsisten, maka ini akan mengubah otak untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan memperkuat korteks prefrontal, menenangkan amigdala. Amigdala tadi pusat ketakutan, pusat kecemasan, pusat emosi. Sehingga menumbuhkan daerah lobus parietal sehingga mengurangi rasa takut dan mengurangi ego dan memfasilitasi pergeseran ke arah perilaku patuh secara alami. Jadi ternyata bukan hanya secara spirit saudara ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, kita memperkatakan, kita merenungkan, itu ternyata secara penelitian alami itu berdampak kepada otak kita. Ada rasa tenang, ada rasa damai sejahtera. Jadi kalau saudara cemas, takut, coba deh, saudara nyanyi lagu-lagu dunia, apa yang saudara rasakan? Makin melo. Nangisnya tuh nyanis menyayat hati saudara. Mengasihani diri sendiri nangisnya. Tapi kalau saudara itu sedang cemas, sedang takut, saudara memperkatakan firman Tuhan, maka amigdala di dalam kepala saudara itu diperkecil, ditekan. Sehingga ketakutan, kecemasan itu kehilangan sensitivitasnya di dalam kehidupan kita. Yang muncul adalah damai sejahtera, yang muncul adalah sukacita. Ini secara penelitian saudara. Tapi kalau kita secara rohani, saudara ngalamin yang namanya sukacita ketika saudara memperkatakan firman Tuhan. Alkitab tidak diberikan kepada kita hanya sekedar menambah pengetahuan. Tetapi Alkitab diberikan kepada kita untuk mengubah kehidupan kita. Alkitab tidak hanya sekedar teks kalau mengizinkan Roh Kudus bergerak di dalamnya. Bayangin seorang pasien yang mendapatkan resep dari dokter. Dia tidak akan pernah bisa mengalami pemulihan dalam dirinya kalau resep itu tidak ditebus. Kalau resep dari dokter kemudian saudara figura, saudara tempel di tembok, saudara liatin, ya di kamar ada, oh ini waktu aku sakit migren gitu ya, di luar kamar, di ruang tamu saudara, oh ini resep waktu itu aku ke dokter ini. Saudara akan ngalami yang namanya kesembuhan. Resep itu saudara harus berjalan menuju ke apotek, nih saudara diberikan obat, saudara minum baru berdampak. Resep tidak akan bisa menyembuhkan saudara, tapi obat yang saudara beli itu yang akan menyembuhkan. Firman Tuhan tidak akan berdampak apa-apa kalau saudara baca hanya sebagai sebuah teks. Saudara tidak renungkan dan saudara tidak perkatakan. Tapi ketika saudara renungkan, kuasa Roh Kudus bekerja. Ketika saudara perkatakan, kuasa Roh Kudus bekerja, maka apa yang di roh itu akan mentransformasi di dalam kehidupan nyata. Jadi firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Ketika firman dalam kuasa Roh Kudus, maka firman ketika berkata ampunilah saudaramu, saudara bisa mengampuni, saudara akan bisa taat. Secara penelitian sudah dibuktikan. Doa dan perkataan firman itu membuat apa yang di kepala ini patuh. Nah, kita akan bekerja karena Roh Kudus menguasai kita. Dan apa yang firman katakan,
kita akan memiliki kekuatan untuk transformasi firman itu menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. 2000 tahun yang lalu, di hari Safuat itu, 120 orang murid tidak bersembunyi dalam ruang atas. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka, pintu terbuka dan mereka menjadi saksi Kristus kemanapun Tuhan utus. Dan saya berdoa saudara, hari ini ketika saudara tahu bahwa Roh Kudus yang membuat firman itu hidup, firman itu berkuasa, saya berdoa kita tidak lagi menjadi orang-orang yang cemas, orang-orang yang takut. Semakin saudara melihat di luar, harga dolar makin naik, kebutuhan hidup makin melonjak, PHK di mana-mana, cari kerja susah. Tapi kalau saudara punya firman, saudara perkatakan firman dalam kuasa Roh Kudus, jangan takut. Jangan takut. Karena dia bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Sehingga kita bisa menjadi saksi dimanapun Tuhan utus kita.